Ketua Pusat Studi Migrasi Migrancare, Anis Hidayah, mengatakan mayoritas para pekerja migran yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja masuk dalam sindikasi perdagangan orang melalui iklan di media sosial Facebook. Namun sebelum kita lanjut, mohon ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya seputar TKI di HL Seleb. Para sindikat perdagangan orang terkoneksi antara jaringan di Indonesia dan Kamboja. Mayoritas teman-teman yang berangkat dan menjadi korban di Kamboja, mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringan yang ada di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja melalui media sosial, yaitu media sosial Facebook dan lowongan kerja kerjasama Kamboja dengan Indonesia, ujar Anis dalam jumpa pers secara virtual Senin 1 Agustus 2022. Anis menuturkan para sindikat merekrut korban secara tatap muka offline dan secara online, yaitu melalui Facebook. Bahkan tahapan wawancara hingga proses keberangkatan ke Kamboja dilakukan melalui pesan di Facebook. Anis pun heran tidak ada narasi dari pemerintah tentang adanya calo TKI bodong di media sosial. Iklan lowongan kerja seperti ini nyaris tidak ada counter dari pemerintah baik BP2MI, Kemnaker di media sosial terkait lowongan kerja seperti ini. Ini cukup gencar, tapi counter narasi pembandingnya tidak ada. Bahwa ini calo bodong nyaris tidak ada, ucap dia. Selain itu, Anis menyebut dari laporan Migrancare dan keterangan 62 pekerja migran yang telah dievakuasi dari Kamboja, ditemukan praktik perbudakan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dari temuan Migrancare, para pekerja migran tersebut kerap mengalami kekerasan fisik yang dilakukan pihak perusahaan, mulai dari mendapat pemukulan, pengeroyokan, diborgol, disetrum, bahkan hingga penyekapan. Mereka dipukul, dikeroyok, ada juga yang disetrum gitu hingga kukunya berdarah lebam. Mereka mengalami penyekapan, ada yang mencapai 11 hari, bahkan ada yang lebih gitu. Dan terus-menerus mengalami kekerasan yang luar biasa, kata Anis. Adapun para pekerja migran tersebut berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ada yang berasal dari Medan, kemudian dari Jakarta, Depok, Riau, Jember, dan daerah lainnya. Para pekerja migran juga dijanjikan untuk bekerja sebagai operator marketing atau customer service dengan gaji 1.000 hingga 1.500 US dollar. Selain itu, para korban juga dijual dari satu perusahaan ke perusahaan lain dengan harga yang sangat beragam. Salah satunya dengan harga 2.000 US dollar. Misalnya ketika mereka melakukan kesalahan, komplain, dan dicurigai melakukan pelaporan ke KBRI, Migrancare, atau ke yang lain, dan membantu pekerja lain yang disiksa, mereka langsung dijual ke perusahaan lain, ucap dia. Temuan selanjutnya, kata Anis, para pekerja migran tersebut dipekerjakan tanpa adanya kontrak kerja dan bahkan dipekerjakan tanpa visa kerja, serta dipekerjakan dengan waktu yang cukup panjang, 16 hingga 17 jam. Ini tentu melanggar. International Labor itu 8 jam. Mereka hanya mendapatkan gaji 500 US dollar per bulan. Bahkan sebagian besar mereka tidak menerima gaji. Kemudian apabila pekerja migran itu mengundurkan diri, harus membayar denda sebesar 2.000 sampai 11.000 US dollar, katanya. Bagaimana menurut Anda?